Gimana jadinya jika kalian mempunyai indera penciuman yang sangat tajam, bisa mengenali benda hanya dari baunya dengan jarak beratus-ratus meter? Keren? Kayaknya enggak deh. Karena kalau kalian nonton film ini, kalian akan sadar dan gak akan berpikir seperti itu. Kisah ini berlatar di kota Paris, tentu saja pada abad yang jauh dari kata modern. Lahirlah seorang bayi yang berasal dari wanita penjual ikan. Karena faktor lingkungan yang sangat kotor dan bau, bayi ini seakan mendapatkan kekuatan mencium aroma di sekitarnya. Tragisnya, bayi ini seakan dibuang oleh ibunya. Karena hal inilah ibu dari si bayi ini dicap pembunuh oleh warga dan dijatuhi hukuman mati. Bayi ini bernama Jane. Jane kemudian dibawa ke dalam rumah panti. Tentu saja ini bukan hal yang baik karena saat Jane di dalam panti, ia hampir saja dibunuh oleh anak-anak di sana. Namun nasib baik masih melindunginya. Beranjak dewasa, Jane mendapati kekuatan menciumnya semakin tajam. Bahkan ia dapat mencium bau suatu benda atau makhluk hidup dari jarak beratus-ratus meter. Wah, gila sih ini. Bayangin aja kalau si Jane sekolah, terus di sekolahnya ada bocah yang kentut nih, tapi gak mau ngaku. Pasti langsung keciduk deh sama si Jane. Ketika Jane sudah berumur 13 tahun, ia kemudian dijual kepada seseorang untuk menjadi budak pekerja. Bertahun-tahun Jane survive dari kerajaan ini, hingga pada akhirnya bosnya mengajak Jane untuk pergi ke kota. Tentu saja ia merasa senang karena akhirnya dia bisa mencium aroma-aroma baru di sana. Saat sedang di kota, Jane mencium aroma yang membuatnya tertarik. Aroma itu mengantarnya menuju sebuah toko parfum. Dari luar toko, Jane bisa dengan jelas mencium aroma-aroma parfum di sana. Hingga pada akhirnya, Jane mencium sebuah aroma yang berasal dari seorang wanita. Seakan terhipnotis, Jane kemudian mengikuti wanita tersebut. Namun gilanya, saat Jane berhadapan dengan wanita itu, Jane mencium tangan wanita itu sehingga membuat wanita itu takut dan lari. Jane mengikuti aroma wanita itu sampai ke rumahnya. Gila ya, udah kayak anjing polisi aja nih hidungnya si Jane. Saat di dalam rumah wanita itu, Jane melanjutkan aksinya yaitu dengan menciumi aroma wanita tersebut. Ketika wanita itu sadar, wanita itu berteriak panik, namun Jane membekap mulut wanita itu dan tanpa sengaja hal itu malah membunuhnya. Yang gilanya lagi, udah tahu dia ngebunuh orang, bukannya panik, si Jane ini malah lanjut ngendus-ngendus tubuh si cewek ini. Scene kemudian berganti ke sebuah toko parfum. Toko parfum ini adalah milik seorang pria bernama Baldini. Baldini adalah seorang jenius parfum pada saat itu. Namun kejayaannya sudah habis akibat kalah saing oleh para kompetitornya. Rekan Baldini memberikan sebuah parfum kepadanya, dan Baldini pun mencoba membedah komposisi apa saja yang ada di dalam parfum itu. Namun dia tidak bisa menemukan komposisi yang pas. Saat malam hari, datanglah si Jane yang tengah mengantar kulit untuk Baldini. Saat berada di tempatnya Baldini, Jane mengatakan bahwa dia tahu cara membuat parfum dan mengatakan bahwa ia bisa membuat parfum yang serupa dengan milik rekannya Baldini. Namun tentu saja Baldini meragukan perkataannya Jane dan Jane melanjutkan untuk meminta Baldini agar memperbolehkannya membuat parfum. Di luar dugaan, Jane ternyata bisa membuat parfum yang serupa. Jane juga mengatakan bahwa dirinya bisa membuat parfum yang lebih sempurna dari sebelumnya. Namun karena Baldini merasa insecure atau kalah bakat, Baldini menyuruh Jane agar segera keluar dari tempatnya. Sebelum keluar, Jane mengatakan kepada Baldini untuk bisa mempekerjakan dirinya di tempat Baldini. Saat Jane keluar dari tokonya, Baldini kemudian mencium parfum yang dibuat oleh Jane. Seketika dia merasakan aroma yang sangat nikmat. Hal itulah yang membuatnya membeli Jane dari bosnya dengan harga yang sangat mahal. Kemudian Jane bekerja di toko milik Baldini. Hal itu membuat toko Baldini kembali berjaya. Di bawah bimbingan Baldini, Jane mulai belajar cara membuat parfum, termasuk metode mengekstrak wangi dengan cara merebusnya. Namun hal gila dilakukan oleh Jane. Ia merebus seekor kucing untuk mendapatkan aromanya. Scene pun berganti di mana Jane merasa sakit lalu Jane bertanya kepada Baldini
apakah ada metode lain untuk bisa menangkap aroma wangi. Kemudian Baldini menyarankan Jane untuk pergi ke kota Grasse. Saat kondisi sudah sehat, Jane kemudian pergi ke kota Grasse untuk belajar hal baru. Mengetahui bahwa Jane akan membawa keuntungan untuknya, Baldini lekas tertidur dengan perasaan gembira, namun Baldini tidak bangun kembali. Perjalanan panjang Jane pun dimulai menuju kota Grasse, hingga sampailah ia ke sebuah goa yang membuatnya tenang karena ia bisa sedikit melupakan aroma. Tanpa sadar, Jane sudah menghabiskan waktu lama di sana, yang membuatnya menyadari bahwa ia bisa mencium segala jenis aroma di dunia ini, namun tidak bisa mencium aroma tubuhnya sendiri. Karena hal itu, Jane melanjutkan perjalanannya ke kota Grasse. Di tengah perjalanannya, Jane mencium aroma seorang wanita. Hal itu mengingatkan kepada wanita yang dulu pernah ia temui. Pada akhirnya, Jane mengikuti aroma wanita itu hingga sampailah ia ke sebuah rumah besar milik wanita itu yang bernama Laura. Scene pun berganti di mana Jane sudah mulai bekerja di sebuah tempat pembuatan ekstrak dari tanaman untuk membuat parfum. Terlihat juga di sini bahwa Jane sudah mulai melakukan eksperimen gilanya. Sampailah kita pada scene yang kalian tunggu-tunggu. Udahlah, jujur aja. Namun karena si cewek gak mau di unboxing, cowoknya ini ninggalin si cewek. Saat si cewek ini bingung untuk turun dari atas, tiba-tiba muncullah si Jane. Kalau kalian kira mereka mau skidi papap, tidak kawan. Wanita ini justru adalah wanita pertama yang menjadi bahan eksperimennya si Jane. Saat si Jane lagi asik-asiknya eksperimen nih, tiba-tiba datanglah seseorang yang hampir membuat aksi kejahatannya terbongkar. Karena hal itu, hampir saja si Jane ngebunuh si ibu ini. Namun karena si Jane jago bohong nih, karena mukanya tipikal cowok-cowok polos, akhirnya eksperimen dia masih aman tanpa ketahuan. Saat malam harinya, si Jane mendatangi seorang gadis nakal. Si Jane mengatakan bahwa ia akan memberikannya uang asal si gadis itu mau menghabiskan malam bersamanya. Saat mereka berdua sudah sampai di tempat yang aman nih, si Jane meminta gadis itu melakukan hal-hal aneh seperti mengoleskan lemak hewan ke tubuhnya dan melilit kulitnya dengan perban. Nah, gadis ini nih awalnya berpikir mungkin si Jenny punya fetish kayak di film-film 50 Shades ya kan. Tapi karena sudah terlalu cringe dan takut, akhirnya gadis ini hendak meninggalkan Jane. Namun Jane malah membunuhnya dan menjadikannya parfum. Wah, gila sih ini. Hari berganti, di mana Jane mendatangi rumah Laura yang saat itu sedang mengadakan pesta ulang tahunnya Laura. Di sana, mereka mengadakan sebuah permainan petak umpet, di mana para peserta berlari di dalam sebuah labirin taman. Pada saat itu juga Jane hendak menangkap Laura, namun Laura berhasil berlari. Saat ayah Laura menyudahi permainan ini, terlihat ada dua gadis yang tidak kembali. Kemanakah mereka? Ya tentu saja ditangkap oleh Jane. Gila emang si Jane ya, bisa-bisanya. Saat si Jane bereksperimen dan sudah mendapatkan parfum dari gadis-gadis yang dibunuhnya, ada adegan di mana saat ia ingin dimarahi oleh pakar dari bosnya dan Jane mencoba menggunakan parfum buatannya. Nah, parfumnya ini berhasil mengontrol pikiran atau perasaan orang lain. Cuma pakai parfum loh ya. Seisi kota mulai panik oleh tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh Jane, yang dimana korbannya adalah semuanya wanita. Namun hal itu tidak menghentikan Jane, dia terus menculik wanita dan membunuhnya, yang kemudian para wanita itu dijadikan parfum oleh Jane. Pada saat semua orang sedang berkumpul di gereja untuk membahas kasus pembunuhan ini, datanglah seorang pria dengan sebuah surat yang mengatakan bahwa pelaku pembunuhan sudah berhasil ditangkap. Semua orang senang mendengar hal itu, namun tidak dengan ayahnya Laura. Ayah Laura sadar bahwa itu orang bukanlah pelaku yang sebenarnya. Semua orang di kota mengadakan pesta pada malam itu, dan Laura terlihat menari-nari di sana. Terpantau juga Jane yang memantau Laura dari kegelapan. Ayah Laura yang mengetahui bahwa si pembunuh masih berkeliaran hendak membawa Laura pulang.
namun Laura menolak dan kabur dari ayahnya. Saat Laura kabur tanpa sengaja, ia berakhir di sebuah gang yang sangat sepi dan gelap. Terlihat juga Jane yang sudah siap membawa senjata untuk membunuhnya. Namun saat sudah mulai dekat, ayah Laura muncul dan memanggilnya. "Nasib baik lu Laura, makanya jangan ngelawan sama orang tua." Teror Jane belum berakhir. Ia mengikuti Laura hingga ke rumahnya. Dan saat sudah berada di rumahnya, Jane berdiri di depan Laura yang sudah tertidur. Mungkin karena firasat seorang ayah ya. Ayahnya Laura terbangun dan langsung melihat kondisi anaknya. Di sana dia mendapati bahwa jendela kamar Laura sudah terbuka, menyatakan bahwa si pembunuh masih hidup dan hendak mengincar Laura. Laura beserta ayahnya kemudian pergi meninggalkan rumahnya. Si Jane menyadari bahwa Laura sudah meninggalkan kota karena si Jane sudah mulai kehilangan aroma dari Laura. Tanpa berpikir panjang, Jane mengejar aroma Laura dan dia bisa melacak aroma Laura dari jarak berkilo-kilometer. Sadis sih. Di lain sisi, kejahatan Jane pun mulai terbongkar nih. Sampailah Laura dan ayahnya di sebuah bangunan, bisa dibilang hotel lah ya. Ayah Laura mengetahui bahwa Laura sedang dalam bahaya dan hendak membawanya jauh dari si pembunuh. Namun hal itu tidak berhasil. Jane tetap dapat menemukan Laura dan pada akhirnya berhasil membuat parfum dari tubuh Laura. Bahan terakhir yang dibutuhkan Jane untuk membuat parfumnya sempurna telah selesai. Saat Jane baru saja menyelesaikan parfumnya, para polisi datang dan menangkap Jane. Kemudian Jane disiksa dan diinterogasi oleh ayahnya Laura, yang dimana saat ayahnya Laura bertanya kenapa ia membunuh putrinya, Jane hanya mengatakan aku membutuhkannya. Sampai datanglah sebuah acara eksekusi Jane. Semua orang berkumpul ingin menyaksikan Jane dieksekusi. Sesaat sebelum Jane dibawa keluar oleh para penjaga, Jane menyiapkan parfum terakhir untuk digunakan. Saat parfum ini dibuka, para penjaga di sana terlihat kebingungan sendiri. Scene berlanjut di mana Jane menggunakan parfumnya saat sebelum turun dari kereta. Tanpa diduga-duga nih, parfum ini nih yang ngebuat para warga terhipnotis. Mereka terhipnotis dan mengatakan bahwa Jane tidak bersalah. Puncak dari efek parfum ini adalah membuat semua orang di sana melakukan skidi papap secara bersamaan. Jujur lo semua pasti suka kan sama scene ini? Setelah kejadian skidi papap itu, para warga tidak ingat akan kejadian yang terjadi sebelumnya. Mereka semua seperti melupakan Jane, dan penyelidikan baru mereka pun dimulai, yang dimana ternyata si Dominique, pacar bosnya Jane ini malah menjadi tersangka, karena barang bukti ditemukan di rumahnya. Aduh, kena tuduh nih dia. Jane masih mempunyai parfum terakhirnya. Ia bisa saja memperbudak seisi dunia. Namun Jane tidak memikirkan hal itu. Ia justru kembali ke kampung halamannya, membawa parfum terakhir yang digunakan untuk menyiram seluruh tubuhnya menggunakan parfum tersebut. Hal itu membuat semua orang di sana seperti menjadi zombie dan memakan tubuhnya tanpa tersisa. Dan film ini pun berakhir. Jadi itulah cerita dari film Perfume Story of Murder. Nah buat kalian-kalian nih, kira-kira mau gak sih kalau punya kekuatan kayak si Jane? Kalau gue sih ogah ya. Masa ada orang kentut di Jakarta, gue bisa nyium baunya dari Tangerang? Gila aja kan? Ya udah gitu aja, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk dukung kami dengan cara like dan subscribe. Gua Rima, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye!